Senang ketemu lagi nih. Kita mau bahas satu topik menarik lagi. Iya, siap nih. Kali ini, kita bakal gali lebih dalam satu strategi kunci dari buku 99 Negotiating Strategies-nya David Rosen. Bukunya kan terkenal tuh, isinya taktik-taktik alot dari negosiator Wall Street. Buku yang itu ya, memang isinya lumayan keras kalau kita baca sekilas. Nah, ya. Fokus kita sekarang ini cukup spesifik. Bab 99 judulnya. Jangan pernah mentolerir sikap tidak hormat, ejekan, atau ancaman yang terang-terangan. Menarik. Saya jadi mikir nih, kenapa ya di tengah semua strategi kompetitif itu, Rosen kok merasa perlu banget bikin satu bab khusus soal batasan perilaku ini? Coba kita bedah yuk alasannya. Itu dia, ini poin yang memang bikin penasaran. Apalagi kalau kita tahu gaya Rosen itu kan umumnya kompetitif banget ya. Tujuannya seringkali ya lakukan segala cara untuk menang gitu kan. Iya, persis. Terus kenapa ada bab ini? Nah, Rosen itu argumennya kuat banget. Dia bilang, membiarkan sikap gak hormat, ejekan, atau ancaman terang-terangan itu bukan cuma gak enak. Tapi, Tapi itu secara aktif merusak posisi negosiasi Anda. Di bab 99 itu dia bilang, Anda bakal kehilangan muka, terus negosiasi yang lagi jalan bisa gagal, wah, fatal juga ya. dan yang lebih parah, poin reputasi sama kredibilitas Anda buat negosiasi ke depan itu bisa anjlok. Ini beda, katanya. Beda sama taktik agresif lain yang mungkin ya masih dianggap bagian dari permainan lah. Jadi ini bukan sekedar soal sopan santun ya, tapi lebih ke pertahanan strategis gitu. Rosen ngelihatnya ini ancaman serius buat posisi kita. Betul sekali. Ini strategis banget. Nah, terkait itu, gimana persisnya saran dia buat ya langsung mematikan perilaku itu saat kejadian? Apa yang harus kita lakukan? Di bab 99 ini, Rosen tuh tegas banget. Nggak ada kompromi. Begitu tanda pertama muncul, sarannya jelas. Segera hentikan. Langsung stop ya? Iya, kalau lagi dalam forum kelompok, misalnya mediasi gitu, dia saranin buat interupsi dengan jelas orang yang berperilaku gitu, minta dia berhenti, nggak usah pakai basa-basi. Oke, kalau nggak berhenti juga gimana? Nah, kalau nggak berhenti, bawa tim Anda keluar ruangan. Wow, sampai segitunya. Iya, bahkan kalau perlu, dia bilang akhiri negosiasi saat itu juga. Udah. Tegas banget ya. Banget. Buat dia, ngebiarin penghinaan itu terjadi, sama aja kayak kita nyerahin kendali sama kredibilitas kita gitu aja. Kayak ngasih di piring perak. Kedengarannya emang keras ya. Iya. Tapi ini menarik sih, karena nunjukin bahwa bahkan dalam pendekatan yang pokoknya menang itu pun, ada batas yang nggak bisa dilanggar sama sekali. Justru itu. Terus, gimana sikap tegas ini nyambung sama filosofi kompetitif Rosen secara keseluruhan? Apa nggak kontradiktif? Nggak sama sekali, justru nyambung banget. Meskipun filosofi utamanya kompetitif, garis merah di bab 99 ini, itu bagian dari strategi menangnya dia sendiri. Oh, jadi bagian dari strateginya juga. Iya, ini bukan soal jadi lembek atau nggak tegaan. Ini tentang mempertahankan kendali dan rasa hormat. Dua hal ini, menurut Rosen, itu esensial, penting banget. Bahkan di negosiasi yang paling alot sekalipun. Jadi toleransi itu malah dianggap kelemahan ya? Tepat. Dia ngelihat toleransi terhadap penghinaan itu bukan strategi kompromi, tapi sebagai kelemahan fatal yang pasti bakal dimanfaatin lawan. Masuk akal sih. Jadi ini hitung-hitungan strategis yang dingin aja demi efektivitas jangka panjang. Bukan cuma soal etika atau kesopanan. Kalau kita biarin diri kita direndahkan, ya kita kehilangan pijakan strategis kita. Udah pasti kalah. Oke. Jadi intisarinya nih ya, bahkan di dunia negosiasi ala Wall Street yang kompetitif banget itu, ada perilaku tertentu, kayak sikap nggak hormat, ngejek, ngancam langsung, yang bener-bener nggak bisa ditolerir. Nggak bisa sama sekali. Tujuannya ya buat jaga kekuatan posisi dan reputasi kita buat jangka panjang. Strategi ke-99 Rosen. Jangan pernah terima, langsung hentikan, tegaskan batas Anda. Gitu ya? Betul sekali. Ini pengingat yang kuat banget kalau menjaga kendali dan martabat dalam negosiasi itu fundamental. Penting banget. Kehilangan dua itu bisa lebih rugi ya? Jauh. Seperti yang ditekankan Rosen lewat dampak reputasi dan kredibilitas, itu kerugiannya bisa jauh lebih besar daripada kehilangan satu kesepakatan aja. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran nih buat Anda yang lagi dengerin. Silakan. Dalam medan negosiasi yang Anda hadapi sehari-hari, di mana sih persisnya Anda narik garis? Maksudnya, garis antara taktik yang mungkin agresif,
Tapi ya oke lah, masih bisa diterima. Dengan perilaku yang udah masuk kategori nggak bisa ditoleransi sama sekali, kayak yang dibilang Rosen di bab 99 tadi. Pertanyaan bagus tuh. Dan kalau garis itu sampai dilewatin orang, apakah Anda siap buat menerapkan saran tegas Rosen tadi? Langsung hentikan saat itu juga. Coba direnungkan.